Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Alhamdulillah, hari Senin bertemu kembali dengan Bu Ika. Kita akan belajar PPKN ya. Sebelum dimulai, kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kalian boleh disiapkan dulu ya buku tematiknya 4D. Nah, yang akan kita pelajari yaitu kita akan belajar mengenai makna sila pertama dari Pancasila. Masih ingat apa bunyinya? Nah, kita akan pelajari ya. Nah, sebelum kita mengenal sila pertama, kita akan ingat kembali mengenai Pancasila ya. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Sedangkan lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda itu menolehnya ke arah kanan. Dan di dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol atau lambang Pancasila. Nah, selain itu, Pancasila, burung Garuda juga mencengkram pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu ya, apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Nah, kita akan lanjutkan ya, kita akan mengenal lambang-lambang Garuda Pancasila ya. Ya, simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, sila pertama itu adalah bintang. Bintang yang berwarna emas ya, atau yang bercahaya atau yang bersinar ya. Yang kedua ada rantai, rantai yang terbuat dari emas. Ada juga sila ketiga itu pohon beringin. Keempat itu ada kepala banteng, dan kelima itu ada padi dan kapas. Nah, sekarang masih ingat tidak bunyi-bunyinya sila ke-1? Kita sama-sama ya. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi dari Pancasila. Nah, sekarang yang akan kita pelajari hari ini yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan bintang, bintang yang bersinar atau bintang yang bercahaya. Nah, makna simbolnya itu, bintang itu apa? Nah, bintang bercahaya menggambarkan bahwa Tuhan adalah cahaya yang menjadi penerang atau menjadi pedoman setiap umatnya ya. Dan warna hitam melambangkan sebagai warna alam yang menggambarkan berkah dari Tuhan. Itu makna dari simbol sila pertama Pancasila. Nah, sekarang bagaimana makna sila ketuhanan yang Maha Esa? Nah, di sini dilihat ada gambarnya. Kalau di sini di gambar ini terlihat ya, ada dua orang memiliki agama yang berbeda. Yang satu Muslim, Islam, yang satunya lagi Buddha ya. Nah, ini ada biksu ya, pemimpin umat Buddha. Nah, kita akan pelajari makna sila pertama Pancasila. Yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kita setiap agama pun memiliki Tuhan ya. Jadi Tuhan itu ada ya, Tuhan itu Esa, satu. Dan setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Di Indonesia ada beragam agama, ada Islam, Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu ya. Semuanya bebas menganut agama yang diyakini, tidak boleh dipaksakan. Dan setiap warga bebas menjalankan keyakinan masing-masing
taat pada aturan agamanya ya. Seorang muslim bebas menjalankan sholat di masjid ya, yang Kristen pun di gereja ya, tidak ada gangguan, saling menghormati, saling menghargai. Nah, selanjutnya di sini setiap orang berkewajiban menjaga pemberian Tuhan ya. Kita diberi tubuh yang sehat ya, lingkungan atau alam yang indah, kita harus rawat, kita harus jaga. Nah, selanjutnya salah satu nilai yang terkandung dalam sila pertama atau sila ke-1 dari Pancasila yaitu salah satu sikap jujur ya. Selain itu masih banyak juga jujur ya, taat, takwa. Nah, salah satu yang akan kita pelajari hari ini adalah jujur. Di sini ada sebuah hadis, jujurlah karena kejujuran akan lebih menenangkan. Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Hadits riwayat At-Tirmizi ya. Nah, di sini sikap positif sesuai dengan sila pertama Pancasila salah satunya yaitu jujur. Jujur dalam berkata dan jujur dalam bertindak. Nah, di sini akan Bika jelaskan beberapa manfaat perilaku jujur. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga bisa untuk orang lain ya. Yang pertama, kita mendapat kepercayaan dari orang lain ya. Yang kedua, mempunyai banyak teman karena kita senang apabila punya teman yang jujur ya. Nah, selanjutnya dengan jujur juga membuat hati kita tenang, tidak gelisah ya. Bayang kalau sudah berbohong itu gelisah, hatinya aduh takut ketahuan, aduh takut gimana. Nah, dengan jujur hati kita menjadi tenang. Selain itu juga dengan jujur kita disenangi keluarga, teman dan juga masyarakat sekitar ya. Kita lanjutkan. Nah, salah satu sifat jujur juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu sidik. Nah, Rasul memiliki sifat utama, salah satunya itu sidik yang artinya jujur. Beliau itu dikenal dengan anak yang jujur, pedagang yang jujur, pemimpin yang jujur ya, sehingga disukai oleh sebagai anak, disukai oleh keluarga atau kerabatnya, sebagai pedagang disukai oleh pembelinya, sebagai pemimpin dicintai oleh rakyatnya karena beliau adalah orang yang jujur ya. Nah, jadi kita bisa teladani akhlak-akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kejujuran sebagai individu atau sebagai pelajar, apa yang harus kita kerjakan? Nah, 1, tidak menyontek saat ulangan ya. Itu salah satu sikap jujur. Tanamkan dalam diri kalian, walaupun orang lain tidak tahu, walaupun ibu guru tidak tahu ya, tapi ingat selalu ada yang Maha mengetahui ya, yaitu Allah ya. Jadi jangan menyontek. Nah, apalagi sekarang saat PJJ ya, di rumah ibu guru tidak bisa mengawasi langsung ya, atau kamu mudahkan untuk membuka Google, untuk melihat buku, tapi tanamkan dalam diri kalian, saya harus jujur, ingin mengetahui sejauh mana kemampuan saya ya. Insyaallah apabila ada yang sulit kan nanti bisa hubungi wali kelas untuk menanyakan pelajarannya. Nah, selanjutnya berkata jujur. Berkata jujur ya, tidak berbohong, tidak berdusta, ya itu salah satunya. Nah, selanjutnya mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, apabila kalian merasa sudah berbuat tidak jujur, langkah yang selanjutnya itu mengakui kesalahan ya.
Selanjutnya, mengembalikan barang yang terjatuh atau yang bukan milik kita. Nah itu. Namun apabila ternyata kamu sudah terlanjur tidak jujur, terlanjur berdusta atau berbohong, bagaimana ya Bu Ika ya? Nah, apabila kita terlanjur tidak jujur, yang pertama kita lakukan adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan apabila kita berbohong pada orang lain, hendaknya kita meminta maaf dan berkata yang sebenarnya. Ya, itu saja. Akhir kata, di sini ada kutipan dari Ustadz yang cukup terkenal, Abdullah Gimnastiar ya. Nah, kata Pak Abdullah Gimnastiar seperti ini: biasakanlah untuk jujur, karena kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun kita pada keselamatan. Ya anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Ingat tadi makna dari simbol pertama Pancasila, dan juga makna dari sila pertama Pancasila, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam bunyi Pancasila sila pertama ya. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Tetap sehat dan tetap semangat walau kita masih belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.